Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Demokrasi dari mata kuliah Pendidikan dan Kewarganegaraan dengan dosen Pak Afidatul Asmar MSOS. Baik, saya Aini Syakura selaku pembawa materi pertama. Baik, langsung saja. Pengertian demokrasi. Pengertian demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno yang diturunkan di Athena kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi. Kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau yang lebih dikenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut salah satu para ahli Linnean, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Landasan-landasan demokrasi. Pembukaan Undang-Undang 1945 pada alinea pertama, kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Pada alinea kedua, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pada alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan dan kebangsaan yang bebas. Pada alinea keempat, melindungi segenap bangsa Indonesia. Sejarah dan perkembangan demokrasi. Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitan pembagian kekuasaan dalam suatu negara, umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politika. Dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Prinsip semacam trias politika ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintahan eksekutif yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab. Demokrasi yang kita kenal sekarang ini dipelopori oleh organisasi-organisasi modern. Pada masa pergerakan nasional sebagai wacana penyedaran di antara organisasi modern tersebut, misalnya Budi Utomo, BU, Serikat Islam, dan Perserikatan Nasional Indonesia. Bangsa Indonesia mengenal BU sebagai organisasi modern pertama yang didirikan di Jakarta tanggal 20 Mei 1908. Anggota BU terdiri dari kaum priari, nitriat atau aristokrasi, dan kaum intelektual. Komponen pertama bersifat konservatif, sedangkan kelompok kedua bersifat progresif. Dari sini tampak bahwa BU masih bersifat elitis. Di dalam organisasi BU, anggota belajar berdemokrasi dengan mengenal dan mengeluarkan ide, gagasan, dan harapannya. Integrasi nasional, dan kemudian muncul organisasi lainnya, antaranya Organisasi Serikat Islam SI yang didirikan pada tahun 1911 di Solo, dan PNI Perserikatan Nasional Indonesia terdiri dari kaum muda yang memperoleh pendidikan di negeri Belanda pada permulaan tahun 1920-an. Demokrasi kerakyatan pada masa revolusi. Periode panjang pergerakan nasional yang didominasi oleh munculnya organisasi modern digantikan periode revolusi nasional. Semua usaha untuk mencari identitas atau jati diri, semangat persatuan guna menghadapi kekuasaan kolonial, dan untuk membangun sebuah tatanan sosial yang adil akhirnya membuahkan hasil dengan dipromosikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada masa revolusi 1945 sampai 1950, banyak kendala yang dihadapi bangsa Indonesia. Misalnya perbedaan antara kekuatan-kekuatan perjuangan bersenjata dengan kekuatan diplomasi, antara mereka yang mendukung revolusi sosial dan mereka yang menentangnya, dan antara kekuatan Islam dalam kekuatan sekuler. Di awal revolusi, tidak satupun perbedaan di antara bangsa Indonesia yang terpecahkan. Semua permasalahan itu baru dapat diselesaikan setelah kelompok-kelompok kekuatan itu duduk satu meja untuk memperoleh satu kata sepakat bahwa tujuan pertama bangsa Indonesia adalah kemerdekaan bangsa Indonesia.
Pada akhirnya, kekuatan-kekuatan perjuangan bersenjata dan kekuatan diplomasi bersama-sama berhasil mencapai kemerdekaan. 2. Demokratisasi dalam demokrasi parlementer. Setelah Indonesia merdeka, kini menghadapi prospek menentukan masa depannya sendiri. Pada periode tahun 1950-an muncul kaum nasionalis perkotaan dari partai sekuler dan partai-partai Islam yang memegang kendali pemerintahan. Undang-Undang Dasar 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer di mana badan eksekutif terdiri dari presiden sebagai kepala negara, konstitusional beserta para menterinya yang mempunyai tanggung jawab politik. Setiap kabinet terbentuk berdasarkan koalisi pada satu atau dua partai besar dengan beberapa partai kecil. 3. Demokratisasi dalam demokrasi terpimpin. Di tengah-tengah krisis tahun 1957 dan pengalaman jatuh bangunnya pemerintahan, mengakibatkan diambilnya langkah-langkah menuju suatu pemerintahan yang oleh Soekarno dinamakan demokrasi terpimpin. Ini merupakan suatu sistem yang didominasi oleh kepribadian Soekarno yang prakasa untuk pelaksanaan demokrasi terpimpin, diambil bersama-sama dengan pimpinan ABRI. Demokrasi dalam demokratis Pancasila. Pada tahun 1966, pemerintahan Soeharto yang lebih dikenal dengan pemerintahan Orde Baru bangkit sebagai reaksi atas pemerintahan Soekarno. Pada awal pemerintahan Orde, hampir seluruh kekuatan demokrasi mendukungnya karena Orde Baru diharapkan melenyapkan rezim lama. Soeharto kemudian melakukan eksperimen dengan menerapkan demokrasi Pancasila. Inti dari demokrasi Pancasila adalah menegakkan kembali azas negara hukum dirasakan oleh segenap warga negara. Hak asasi manusia baik dalam aspek kolektif maupun aspek perseorangan dijamin dan penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindarkan secara institusional. Dalam rangka mencapai hal tersebut, lembaga-lembaga dan tata kerja Orde Baru dilepaskan dari ikatan-ikatan pribadi. Pada poin keempat, yaitu rekonstruksi demokrasi dalam Orde Reformasi. Melalui gerakan reformasi, mahasiswa dan rakyat Indonesia menumbangkan rezim Soeharto. Pemerintahan Soeharto digantikan pemerintahan transisi Presiden Habibie yang didukung sepenuhnya oleh TNI. Lembaga-lembaga di luar Presiden dan TNI tidak mempunyai arti apa-apa. Seluruh masalah negara dan bangsa Indonesia menjadi tanggung jawab Presiden dan TNI. Agaknya pemerintahan Orde Baru Habibie mencoba mengoreksi pelaksanaan demokrasi yang selama ini dikebiri oleh Orde Baru. Pemerintahan Habibie menyuburkan kembali alam demokrasi di Indonesia dengan jalan kebebasan pers, freedom of press, dan kebebasan berbicara, freedom of speech. Keduanya dapat berfungsi sebagai check and balance. Lanjut pada bagian ke-34 prinsip pokok demokrasi Pancasila. Pada poin pertama yaitu pemerintahan berdasarkan hukum dalam penjelasan Undang-Undang 1945 dikatakan Indonesia ialah negara berdasarkan hukum. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi. Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan MPR. Pada poin kedua, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Ketiga, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Keempat, peradilan yang merdeka. Berarti badan peradilan atau kehakiman merupakan badan yang merdeka. Artinya terlepas dari pengaruh pemerintahan dan kekuasaan lain. Contohnya Presiden, BPK, DPR, DPA, atau lainnya. Kelima, adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Keenam, pelaksanaan pemilihan umum. Ketujuh, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kedelapan, keseimbangan antara hak dan kewajiban. 9. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain. Pada poin ke-35 yaitu aspek demokrasi Pancasila. Pada poin pertama, aspek material
segi isi atau substansi. Demokrasi Pancasila harus diawali dan diintegrasikan oleh sila-sila lainnya. Karena itulah pengertian demokrasi Pancasila tidak hanya merupakan demokrasi politik, tapi juga ekonomi dan sosial. Lihat amandemen Undang-Undang 1945 dan penyelesaiannya dalam pasal 27 sampai 24. Pada poin kedua, aspek formal mempersoalkan proses dan cara rakyat menunjuk wakil-wakilnya dalam badan-badan perwakilan rakyat dan pemerintahan, dan bagaimana mengatur permusyawaratan wakil-wakil rakyat secara bebas, terbuka, dan jujur untuk mencapai kesepakatan bersama. Pada poin ketiga, aspek normatif mengungkapkan seperangkat norma atau keadilan yang membimbing dan menjadi kriteria pencapaian tujuan. Keempat, aspek optatif mengetengahkan tujuan dan keinginan yang hendak dicapai. Kelima, aspek organisasi mempersoalkan organisasi sebagai wadah pelaksanaan demokrasi Pancasila, di mana wadah tersebut harus cocok dengan tujuan yang hendak dicapai. Keenam, aspek kejiwaan menjadi semangat penyelenggaraan negara dan semangat para pemimpin pemerintah. Ciri-ciri demokrasi Pancasila. Dalam bukunya, Ciri-ciri demokrasi Pancasila. Dalam bukunya, Pendidikan, Pembelajaran, dan Penyebaran Kewarganegaraan, Idris Israil 2005-52-53 menyebutkan ciri-ciri demokrasi Indonesia sebagai berikut. 1. Kedaulatan ada di tangan rakyat. 2. Selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong. 3. Cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. 4. Tidak kenal adanya partai pemerintahan dan partai oposisi. 5. Diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban. 6. Menghargai hak asasi manusia. 7. Ketidaksetujuan terhadap kebijaksanaan pemerintah dinyatakan dan disalurkan melalui wakil-wakil rakyat. Tidak menghendaki adanya demonstrasi dan pemogokan karena merugikan semua pihak. 8. Tidak menganut sistem monopartai. 9. Pemilu dilaksanakan secara luber. 10. Mengandung sistem mengambang. 11. Tidak kenal adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas. 12. Mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Adapun prinsip-prinsip Pancasila: A. Bersamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. C. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. D. Mewujudkan rasa keadilan sosial. E. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. F. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. G. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Fungsi demokrasi Pancasila. Adapun fungsi demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara. A. Ikut menyukseskan pemilu. B. Ikut menyukseskan pembangunan. C. Ikut duduk dalam badan perwakilan atau permusyawaratan. 2. Menjamin tetap tegaknya negara Republik Indonesia. 3. Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila. 4. Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antara lembaga negara. 5. Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab. A. Presiden adalah mandataris MPR. B. Presiden bertanggung jawab kepada MPR. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dalam waktu 50 tahun. Dalam bukunya, A. Periode 1945 sampai 1949. Dengan Undang-Undang 1945 seharusnya berlaku demokrasi Pancasila, namun dalam penerapan berlaku demokrasi liberal. B. Periode 1949 hingga 1950. Dengan konstitusi RIS berlaku demokrasi liberal. C. Periode 1950 hingga 1959. UUDS 1950 berlaku demokrasi liberal dengan multipartai. D. Periode 1959 hingga 1965. Dengan UUD 1945 seharusnya berlaku demokrasi Pancasila, namun yang diterapkan demokrasi terpimpin atau cenderung otoriter. E. Periode 1966 hingga 1998 dengan UUD 1945 berlaku demokrasi Pancasila atau cenderung otoriter.
F. Periode 1998 hingga sekarang, Undang-Undang Dasar 1945 berlaku demokrasi Pancasila atau cenderung ada perubahan menuju demokratisasi. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.